Salam, apa kabar? Dalam kasih Kristus kita dipertemukan dan kita mulai dapat kembali menikmati satu saran petunjuk janji-janji Allah yang ada di dalamnya untuk dapat menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Umat yang mengandalkan, umat yang berharap, penuh dengan ucapan syukur, yang segala sesuatu hanya bersandar mengandalkan Tuhan. Pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah hal-hal yang menjadi dari gerakan Roh Allah, gerakan Allah Roh Kudus, untuk kita tetap mampu berdiri dengan teguh di tengah badai yang sedang kita hadapi, di tengah sesuatu kesulitan yang kita hadapi, di tengah masalah yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan sebagai renungan singkat ini akan kami judul Rahasia Kemenangan adalah selalu salib. Sekali lagi apa judulnya? Yaitu rahasia kemenangan adalah selalu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar apa yang dikatakan tentang salib, maka itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, tidak nyaman. Atau poinnya salib adalah penderitaan. Tetapi di balik salib itu ada satu pengertian yang luar biasa. Pengertian yang tidak bisa kita tolak. Dan kita pahami bahwa salib adalah jalan karya Allah untuk memberikan kemenangan kepada umat manusia yang sudah berdosa. Inilah jalan Allah. Anak domba yang telah dikorbankan kini telah ditempatkan di atas tahta. Itulah karya salib yang sudah dilakukan oleh Allah di dalam karyanya, sehingga kini telah ditempatkan di atas tahta. Demikian pula salib yang ada dalam hidup kita adalah tandanya suatu kemenangan yang sesungguhnya. Sekali lagi, salib yang ada di dalam hidup kita adalah tanda suatu kemenangan yang sesungguhnya. Kita akan baca di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang kelima dan ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Sebentar, Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jelas sekali anak domba itu, yaitu telah ditetapkan menjadi korban bagi semua makhluk yang ada di bumi, yaitu manusia ini, yang telah disembelih, yang telah duduk di atas tahta. Itulah Roh Allah, dan itulah adalah Allah sendiri. Atau kita dapat melihat selanjutnya tetap di dalam kitab Wahyu pasal 17
Wahyu 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Luar biasa Bapak Ibu. Kembali lagi bahwa salib adalah rahasia kemenangan yang selalu hanya melalui salib, dan ini adalah jalan Allah. Anak domba telah dikorbankan. Bahkan di dalam Wahyu pasal 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, yaitu kuasa-kuasa jahat, yaitu segala sesuatu yang menolak apapun yang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dan yang lebih heran lagi, yaitu mereka juga akan menang. Mereka bersama-sama dengan Dia. Siapa itu? Yaitu Bapak, Ibu, saya, saudara-saudara semua akan menang melalui salib, melalui penderitaan, melalui penganiayaan. Kita akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan mereka yang telah dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sering berbicara tentang salib, khususnya dalam suratnya kepada orang percaya di Galilea. Pertama, dia membuat suatu pernyataan yang luar biasa. Rasul Paulus mengatakan, "Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi di dalam daging sekarang ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihiku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Pengakuan Rasul Paulus yang ada di dalam Galatia pasal 6 ayat 14 menjadikan suri teladan bagi kita untuk hidup kita sekarang ini. Perkara-perkara di luar kebenaran, perkara-perkara yang ada di dunia ini harus kita salibkan, harus kita kalahkan. Kita prioritasnya yaitu untuk tahan uji. Prioritas kita dapat diuji. Prioritas kita dapat menjadi umat yang taat dan setia kepada Allah, yang berani menerima salib, karena salib adalah jalan Allah, karena salib adalah menuju kemenangan. Rahasia kemenangan sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini, kita tetap berdiri teguh di tengah badai dan kita menuju kemenangan karena salib. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.